Kata Imam Al-Ghazali, mewasiati kepada murid kesayangan beliau, "Lau kana al-ilmul mujarradu kafiyan lak." Jikalau adalah ilmu itu sudah menjadi kecukupan bagimu, wala tahtaju ila amalin siwah, dan jika dengan kamu merasa cukup hanya sekedar menuntut ilmu dan kamu tidak menghajatkan kepada amal yang lainnya, lakana nidaullahi ta'ala, maka pastinya Allah tidak akan memanggil dengan panggilan hal min sa'il. Adakah orang yang ingin minta? Ujar Allah, siapa yang ingin minta? Hal min mustaghfir, siapa di antara kalian yang ingin diampuni? Hal min taib, siapa di antara kalian yang ingin diterima taubatnya? Dha'i'an bila faidah, maka hal keadaan apa yang sudah disampaikan Allah tadi tentunya menjadi kesia-siaan dan tidak ada faidah. Ujar Al-Imam Ghazali, munnya piyanto nuntut ilmu aja kadahapun ba'amal seperti amal tahajud di tengah malam atau qiyamul lail di tengah malam, maka apa gunanya Allah memanggil di dalam hadis qudsinya dengan panggilan seruan Allah kepada hamba-hambanya di tengah malam, hal min sa'il, ayo malam ini siapa yang hendak minta? Hal min mustaghfirin, ayo malam ini siapa yang hendak minta ampun? Hal min taib, ayo malam ini siapa yang hendak diterima taubatnya? Allah yang menyeru, Allah yang bertawar. Dalam artian kata Imam Ghazali, Allah selain menyuruh kita nuntut ilmu juga menyuruh untuk kita mengamalkan itu ilmu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita ini berproses dari tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sering Nun sampaikan, kita yang dari jahil itu berupaya, berusaha menuju kepada apa? Kepada orang yang berpengetahuan, kepada orang yang berilmu, kepada tingkatan berilmu. Dari tingkatan paling bawah jahil, bodoh, kada tahu napa-napa, tadi kita lahir tahunya hua ya, itu bayi ketika nangis hua itulah zikir huwa jeritan ruh ketika melihat ini dunia, jeritan ruh ketika terpisah dengan Rabbnya, di mana roh itu pernah berhadapan dan berjanji kepada Tuhan, alastu bi rabbikum, Allah menanya kepada itu arwah, kepada itu roh, apakah aku ini Tuhanmu? Dijawab itu roh, qalu bala syahidna, inggih pun kami bersaksi pian Tuhan kami. Ketika sudah lahir ke dunia, roh menyatu pada jasad, melihat keadaan dunia di mana banyaknya manusia yang lupa dengan Tuhannya. Itu makhluk, itu kita manusia yang keluar dari perut ibu kita berteriak dengan zikir huwa huwa huwa. Masya Allah. Nah, tingkatan itu di mana kita awali tingkatan jahil, bodoh, kada tahu kita yang namanya, maaf, mama abah pun belum tahu lagi. Jika seandainya kita lagi halus tuh hanya lahir diambil oleh orang, diasuh oleh orang, kita sangka yang mengasuh itu mama kita, abah kita. Karena kita jahil. Nah, dari jahil kita berproses kepada berpengetahuan, berilmu. Dari berpengetahuan kita berproses kepada beramal. Kada cukup hanya berilmu kalau tanpa beramal. Naik kita beramal.
Dan beramal pun kada cukup kalau tanpa keikhlas. Jadi proses dari jahil kepada alim, dari alim kepada amil, dari amil kepada khalis, yaitu orang yang bisa ikhlas. Masya Allah. Umpama saja, ini kan musim Piala Dunia nih. Wah, jamaah, rata-rata anak muda nih begadang nih malam. Ya, Masya Allah, nonton Piala Dunia. Ya. Dari tingkatan pertama dulu nih, orang yang begadang malam tanpa ibadah, inya begadang juga nonton bola umpama. Tingkatannya paling rendah, inya nonton bola, di dalam hatinya kalau inya niatkan, aku nonton bola, tarkul ma'asi, meninggalkan daripada maksiat dugem, maksiat nyambati orang, maksiat nonton film kadang aruan, inya dapat pahala nonton bola. Tingkatan paling bawah nih, inya nonton bolanya niatnya tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat malam. Maksiat malam tuh banyak, dugem lah, nonton film kadang ngaruan lah, mahayal lah, apalagi ngocok. Ya kan? Lalunya nonton bola diniatkannya untuk tarkul ma'asi, dia dapat pahala, tapi paling rendah ini tingkatannya. Naikkan ke tingkatan daripada nonton bola, ya kan? Mending bawa ibadah, naik ke tingkatan proses selanjutnya. Kada kawa dari bating gaung langsung buka, kada kawa proses bating gaung, habis bating gaung kena belajar berjalan, habis belajar berjalan bisa berjalan baru buka, ya kah? Buka pun kada kawa jual laju, pelan-pelan dulu tahu gugur atau kita lagi halus sampai akhirnya kita bisa buka lancing, ya kah? Kayak disasahi maling. Kan kayak maling disasahi orang lah, kadang maling mau menyasai kita. Begitulah prosesnya. Bahwasanya yang namanya kita sudah nuntut ilmu ini, jangan sampai kada kita naikkan kepada makom amil, makom mengamalkan ilmu. Sayang, pian kalau nuntut ilmu aja kada naik kepada makom amil, sayang. Nah setelah pian makom amil, kada cukup pulang sampai di situ, ayo belajar pulang berproses menuju makom ikhlas supaya amal kita diterima. Andai kata nih lah kita tuh masih berproses, niat hati ingin menuju ikhlas, cuman hanya sampai di makom ilmu, ya kan? Hanya masih makom ilmu, dagoi mati, niat kita hendak sampai ke ikhlas sudah dicatat di dalam hati, sudah ada niat menuju proses itu. Ya Rob, ulun berproses dari makom kada bisa napa-napa sampai pian berikan ilmu, dari makom yang pian berikan ulun tu ilmu, pian berikan pulang taufik untuk mengamalkan ilmu, ternyata dagui innalillah wa inna ilaihi rajiun, habis umur. Itu sudah tercatat orang tersebut adalah orang yang mengamalkan ilmu dan juga sampai kepada makom ikhlas. Dengan catatan apa tadi? Inya punya niat untuk berproses. Yang paling sangat disayangkan sudah, maaf nih lah bahasanya, kada ada lalu yang namanya kehendak untuk menuntut ilmu, apalagi beramal masalah. Atau juga inya beramal tapi inya melingkaui namanya ilmu, talingkau. Beramal, coba pian lihat kita tuh kapan diwajibkan sembahyang? Betapun kapan? Oh jamaah kapan? Saat kita sudah akil balik. Nah dari kita mulai lagi halus sampai akil balik itu disuruh belajar sembahyang supaya ketika akil balik sembahyang kita beres. Dari umur 7 tahun kita disuruh sembahyang oleh kuitan kita, diperintahkan Nabi bahwasanya kita sebagai orang tua memerintah anak kita sembahyang. Umur 10 tahun mun anak kita kada sembahyang boleh dipukul dengan pukul kasih sayang. Mun ada sembahyang nih boleh dipukul dengan pukul kasih sayang. Kenapa? Karena proses kita dari kita bayi sampai akil balik itu belajar. Kada langsung disuruh beramal kita.
Adalah kita mulai kelas 5, kelas maaf TK disuruh langsung sembahyang puasa. Dah, Tuhan kasih proses belajar dulu belajar. Artinya makom ilmu itu didulukan sebelum amal. Disuruh kita belajar. Ternyata kita terlambat juga belajar nih. Sudah akil balik, hanya belajar juga. Ya kah? Dibarengkan barang. Sambil beramal, sambil belajar, sambil belajar, sambil beramal. Ya kah? Jangan beramal tapi kada belajar, sayang pulang amalnya sia-sia. Nah jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa asabakum. Nah kita yang sudah akil balik bahkan 2 kali 3 kali balik sudah nih. Ya kan? Allah. Jadi beramal itu harus disertakan dengan belajar. Belajar harus dengan beramal. Artinya 2 hal ini penting. Dan ketika kita sudah beramal, jangan nunggu ikhlas, sambil pulang berproses belajar ikhlas. Munnya kita nunggu ikhlas hanya beramal, mati kita. Hanya beramal. Iya kan? Beramal berproses sambil melatih amal kita tuh ikhlas. Belajar kita ikhlaskan. Ya Allah. Coba pian lihat praktek ngolah SIM. Apakah dapat SIM dulu kah? Atau pian sudah bisa berkendaraan enggak? Jemaah. Bisa dulu berkendaraan, baru nanti dilihat kalau sudah bisa berkendaraan, tahu sudah tata cara berkendaraan, rambu lalu lintas sudah paham, lalu dikasih SIM. Begitu juga beramal, amalkan aja dulu ilmu yang ada sambil berproses, nanti dikasih SIM ikhlas oleh Allah. Jangan nunggu ikhlas hanya beramal, aku nunggu ikhlas hanya beramal, mati pian hanya beramal. Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Berproses. Masya Allah. Wa ruwiya anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan diriwayatkan daripada sebahagian para sahabat, jama'atan dunia sebahagian banyak para sahabat itu meriwayatkan, zakaru Abdullah ibn Umar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menyebut Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah. Faqala, maka berkata siapa? Alaihi salatu wasallam, Nabi kita Muhammad. Ketika berkumpul nih banyak, ada Abdullah bin Umar, jadi para sahabat itu berunuman, wis Abdullah bin Umar masya Allah orangnya. Rasulullah memantapkan, ujar Rasulullah, ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki atau sebaik-baik di antara kalian yang sudah baik. Huwa, dia, nunjuk Nabi. Berarti kalau sudah memakai dhamir huwa, tak jauh tuh Abdullah bin Umar duduknya, ya kah? Huwa, nah, nunjuk. Dia siapa? Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli bil lail, dia mendapatkan kedudukan yang baik di antara orang baik kalau adalah Abdullah bin Umar ini juga menyertakan dengan sembahyang malam. Artinya Rasulullah kada menyambat bahwasanya sahabat yang lain kada baik. Ini nah Abdullah bin Umar ini sudah baik, masya Allah orangnya, ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki sudah. Tambah lagi lebih baik ini Abdullah bin Umar kalau dia isi malamnya dengan sholat malam. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah athabakumullah. Jadi proses jangan pernah berhenti, itu aja. Proses jangan pernah putus asa. Kalau berhenti pada proses berarti pian sudah memvonis bahwasanya proses adalah finish. Padahal finish itu adalah ketika kita sudah berpisah dengan ini dunia, itu finish. Karena ketika kita sudah meninggalkan ini dunia, habis sudah hukum mukallaf kepada kita. Kada ada lagi di kuburan disuruh sembahyang kita, dada lagi di kuburan disuruh baca maulid, dada lagi di kuburan menjawabi pertanyaan dia lagi, diuji kita pulang, ujian babak yang paling
menentukan. Kalau di babak itu kada lulus, maka di babak selanjutnya mustahil lulus, yaitu babak pertanyaan munkar dan nakir. Apabila ditanya oleh munkar, marabbuka, inya jawab, aduh mas jangan buka-buka. Ya, maksud malaikat batakun siapa Tuhanmu, inya jawab, aduh jangan buka-buka, dagoy kada lulus. Waman nabiyuka, ditanya pulang siapa nabimu, dijawabnya kada tahu, dagoy pulang dipukul nakir, kada lulus pulang. Setiap pertanyaan yang dipertanyakan oleh malaikat mungkar kepada kita, kita kada mampu menjawab, wal iyadzubillah, sepanjang perjalanan alam barzakh kita dihukum, disiksa. Nauzubillahi min dzalik. Munnya kada kau menjawab, sepanjang perjalanan alam barzakh dihukum. Orang nyaman guring kayak guringnya pengantin, makanya papian guring pengantin ini belum merasani bang lagi ini belum nih. Ini sudah belum? Pada sudah. Kayak apa guring pengantin? Masya Allah kadang dikisahkan. Habis malam perang melawan Yahudi, koyuhan guringnya itu kayak apa? Nyamannya nyenyak benar. Hon, tahu mana sih ini nyenyak sih. Mana nyenyak, mana ulas tilam taku nyanyak. Lengkap mana sudah tuh ya Allah. Mana linak kaulang lah. Ya Allah. Kada tahu tupang nyaman benar tupang guring kayak pengantin tuh. Masya Allah, kayak itu orang yang selamat di dalam ujian alam barzakh. Tapi bagi orang yang kada selamat di dalam ujian alam barzakh, ya Allah, bapukulan. Maka bapukulan di alam barzakh kada ada hadang dulu malaikat, uyuh istirahat dulu. Kada kawa. Dah ada istirahatan. Ujar orang yang dipukuli, hadang malaikat kada uyuh kayak kamu mukuli ko. Dah ada uyuh malaikat teh. Terus dihukum oleh iyadzubillah. Ya Rabb. Dimasukkan pulang ke dalam huffar. Huffar itu lubang, minan nar, daripada lubang neraka. Alhamdulillah. Jamaah, pian kada gagampangan lah. Kadusah yang namanya disiksa di alam barzakh. Tuh gempa bumi ya kayak apa? Hancoy, yo kayak apa aja harapnya hancoy. Napa habar mun di alam barzakh disiksa? Nauzubillahi min dzalik. Hari ini kita bisa santai berleha-leha. Tenang Ustaz. Hidup di dunia cuma sekali, nikmati saja. Iya nikmati, sepuasa silahkan. Nanti di alam barzakh nikmati hasil itu pukulan malaikat. Ya kah? Allah, artinya menikmati dunia itu ambil cara orang yang selamat. Kayak apa cara orang selamat menikmati dunia? Dia jadikan dunia itu kenikmatan untuk menuju kenikmatan selanjutnya. Dijadikannya dunia itu fasilitas untuk kebahagiaan akhiratnya. Masya Allah, itu nikmat. Pian kedosa kali-kali, coba pian lihatlah. Ada orang nikmat dugem. Coba pian lihat, orang nikmat dugem loh. Ya, orang yang tripping tuh semalaman. Wah, joget, ya kah? Pian lihati aja, lihati itu bujur-bujur, kada uyuh kasih din ya. Kayak itu juga pian lah melihat orang yang ahli amal, ahli ibadah, tahajud malam, maka kada uyuh kasih din itu ibadah. Bagaimana orang ahli maksiat asyik dengan dugemnya, begitu juga orang ahli ibadah asyik dengan Tuhannya. Kada kawa kita ngalih. Kita menyambat ngalih itu karena kita kadang merasakan asyiknya lagi. Asyik, kalau sudah asyik itu kata kerasaan. Masya Allah. Ya duduk umpama di depan TV nonton Piala Dunia 3 jam tuh pada berasa. Ya kan? Bahkan barok Allah bakami gini tahan. Kayak apa lagi? Takutan lewat gol.
Ya kan, mun kawat tuh klosetnya di bawah sini ke depan TV. Ya kan, ada gitu kisah bahari Piala Dunia bahari, kisah kawanan sampai kami di botol. Kadang kon ke WC kakutan kalau pindah terlewatkan tuh nah. Apa event atau momentum golnya tuh. Masya Allah. Karena bahari itu kada ada tayangan ulang kayak wayah ini, banyak internet. Ya kan? Bahari dasar bujuran pian nonton Piala Dunia itu dasar bujur nonton karena mikirakan kan ada tayangan ulang di internet, mana ada internet bahari. Ya Allah, wah ini ada internet masih ada tayangan ulang ya tona kami aja masih tengah malam, masya Allah. Ya tadilah itu tahap awal tadi diniatkannya untuk meninggalkan maksiat ala kulihal. Ya kan? Tapi menonton bola sambil maksiat iya sudah tuh. Mudah-mudahan dipeliharakan oleh Allah, kita berkata amin, Allahumma amin. Ya Rabb. Wa qala alaihi salatu wassalam li rajuli min ashabih, dan Nabi kita bersabda ataupun berkata kepada seorang laki-laki daripada golongan sahabatnya, ya fulan, wahai fulan, la tukthirin nauma bil lail, jangan ikam banyak guring di malam hari. Fa inna kathratan naum, karena sesungguhnya orang yang banyak guring bilail di malam hari, tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah, kamu akan menjadi ahli khusran. Jadi fakiran itu khusran lah, fakir itu artinya rugi. Engkau nanti akan menjadi orang yang rugi di yaumil qiyamah. Jadi munnya kada kawal jua kita tunah bangun tengah malam beribadah untuk tahajud, setidaknya sebelum subuh barang sempat akan di akhir malam, atau juga kada kawa setiap malam setahun sekali barang kapan di 10 akhir Ramadan. Mun sawat di 10 akhir Ramadan di malam 10 nih yang istimewa Lailatul Qadar nih, kada jua bangun tengah malam, aduh kada kawai lagi kisahkan. Artinya ya alhamdulillah jua pulangnya nih malam kada bagawi yang macam-macam. Ujarnya pulang ulun Ustaz munnya bangun tengah malam berpikir macam-macam, hendak nonton inilah baik lomba guring, ayo ala kulihal, tapi jangan jua kada sama sekali. Jangan jua. Kenapa mau kada sama sekali? Jadi tergolong fakiran atau khusran, orang yang rugi. Naudzubillah. Umpama bahasa berjualan itu ya rugi, tidak dapat napa-napa. Hidup di dunia tersia-siakan begitu saja. Contoh lagi, kita nih sehat, alhamdulillah sehat. Dagoi garing, waktu sehat kada suah beramal, waktu sehat kita kada suah nuntut ilmu. Dagoi garing merasa menyesal, itu hanya di dunia. Datang garing nyesal kita, kenapa kada waktu sehat kita nuntut ilmu, kenapa kada waktu sehat kita beramal. Kan kayak itu dalam hati kita tuh. Bagaimana di akhirat nanti yang kada kawa lagi berbulik. Jika kamu berbulik tuh ya kah, kada ada istilah haulan. Ada istilah haulan. Mbah Dagoy meninggal, berbulik melangi. Alhamdulillah Abah sudah tadi bertamuan oleh malakal maut. Kayak apa tadi Abah kisahnya, wah seru banget kisahnya, bertampakan aku jadi. Sayangnya kada ada yang berbulik, ada. Ya Rabb. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, niatkan dalam hati, ya Allah berikan kemampuan ulun melewati proses demi proses sampai kepada makam ikhlas. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Dari nuntut ilmu masuk ke makam amal, dari makam amal masuk ke makam ikhlas, baru dialah sempurna dalam kehambaannya. Di dalam surah Al-Bayyinah kan disebutkan tuh.
Mulai ayat mana tuh? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Lalu disebutkan dzalika dinul qayyimah. Jadi ikhlas dalam beramal, baik itu sembahyang, menunaikan zakat, ya kan? Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan mereka itu, ya kan? Illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah. Menyembah Allah yang bagaimana? Mukhlisin, yang ikhlas. Lahuddin, baginya itu agama. Ya. Hunafa, lurus pulang jalannya. Ya. Wa yuqimus shalah, dia dirikan pulang itu salat. Wa yutuz zakat, dia tunaikan itu zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itulah agama yang lurus dan sempurna baginya. Jadi kita itu baru sempurna jika kita sudah masuk kepada proses ikhlas. Namun tadi juga kita karena tadi menyia-nyiakan di masa muda kita, dan tidak ada kata terlambat. Allah masih memberikan peluang, kesempatan kepada kita selama kita masih hidup. Tapi ingatkan, walaupun terlambat, jangan juga kita anggap gampang. Niatkan bujur-bujur, ya Allah, dari ulun belajar ilmu, mudahkan ulun untuk bisa beramal. Dari beramal, mudahkan ulun bisa ikhlas. Maka wadzalika dinul qayyimah, insyaallah, maka kita mendapatkan kesempurnaan agama dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Mari kita bersama-sama baca Ratibul Haddad. Al-Fatihah ala man wa sahibi Ratib Kutubul Irsyad wa Ghuthul Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa ila hadratin Nabi walin Nabi bizril Fatihah.